Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia, NIM 058 dari kelas 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di LKPD yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil materi mengenai jaringan komputer. Berikut ini pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yang kedua ada jenis-jenis jaringan komputer, dan yang ketiga fungsi jaringan komputer. Langsung kita masuk pada pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Nah, jadi jaringan komputer bisa kita simpulkan bahwa merupakan suatu interkoneksi antara komputer satu dengan yang lain untuk saling berkomunikasi atau bertukar informasi. Selanjutnya, yang kedua kita masuk dalam jenis-jenis jaringan komputer, yaitu satu ada LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Contohnya di sini seperti kantor atau pos atau kampus. Untuk jenis jaringan komputer yang kedua yaitu ada PAN. PAN merupakan singkatan dari Personal Area Network. PAN adalah jaringan komunikasi antara satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat, yang hanya dalam beberapa meter saja. Namanya juga PAN, artinya Personal Area Network, jadi hanya kepemilikan individu. Misalnya seperti contoh yang sudah saya berikan di sini, terdapat handphone yang dihubungkan dengan komputer ataupun laptop dengan laptop seperti itu, ataupun mouse dengan laptop. Selanjutnya jenis jaringan yang ketiga yaitu ada MAN. MAN di sini merupakan singkatan dari Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan mentransfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai macam lokasi. Nah, MAN di sini untuk contohnya itu seperti toko, sekolah, dan rumah. MAN di sini merupakan yang bisa menghubungkan berbagai lokasi sehingga toko dan sekolah rumah memiliki internet akses yang disebut dengan MAN, jenis jaringan MAN. Selanjutnya yang keempat ada jenis jaringan WAN yang merupakan singkatan dari Wide Area Network. WAN di sini merupakan jaringan komputer yang mencakup area besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antara wilayah kota atau bahkan negara. Di sini bisa cabang Jakarta dengan Bogor. Intinya WAN di sini merupakan wilayah internet yang sangat luas, bahkan bisa sampai ke berbagai negara. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu internet merupakan singkatan dari Interconnected Network. Internet di sini merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Nah, internet di sini merupakan contoh dari jaringan WAN. Selanjutnya terdapat fungsi jaringan komputer. Berdasarkan fungsinya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada client server. Client server di sini merupakan jaringan komputer yang salah satu komputer atau lebih yang difungsikan sebagai server atau induk dari berbagai komputer. Nah, di sini terdapat gambar klien dan server. Klien bisa meminta request kepada server dan server bisa merespon kepada klien. Untuk fungsi jaringan komputer yang kedua yaitu peer-to-peer. Peer-to-peer di sini merupakan jaringan komputer di mana setiap komputer bisa menjadi server dan sekaligus klien.
Nah, selanjutnya untuk fungsi jaringan komputer yang terakhir yaitu ada hybrid network. Hybrid network di sini merupakan network yang dibentuk dari berbagai topologi dan teknologi. Sebuah hybrid network mungkin sebagai contoh yang diakibatkan oleh sebuah pengambilan alihan suatu perusahaan sehingga digabungkan maka teknologinya yang berbeda tersebut harus digabungkan dalam network tunggal. Gak ngerti. Nah, selanjutnya untuk yang fungsi jaringan yang terakhir yaitu untuk fungsi jaringan komputer yang terakhir yaitu ada hybrid network. Hybrid network di sini merupakan jaringan yang berbasis client server, di mana di dalam jaringan tersebut selain server menyediakan kebanyakan sumber yang dibutuhkan oleh user, tetapi user juga masih dapat mengakses sumber-sumber yang disediakan oleh user lain dalam satu workgroup. Seperti gambar yang sudah bisa kita lihat bersama seperti ini untuk contoh dari hybrid network topologi. Mungkin itu saja mengenai pembahasan materi yang ada di LKPD yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. LKPD. Benar apaan LKPD?